Hujan sore itu turun dengan lembut, seperti ingin membisikkan rahasia kepada bumi. Di balik payung biru tua yang mulai meneteskan embun di pinggirannya, Aira berdiri di depan halte bus yang hampir kosong. Langit kelabu, udara dingin dan aroma, tanah basah membuat sore itu terasa sepi, hingga suara langkah kaki tergesa memecah kesunyian. "Maaf," ucap seseorang sambil berdiri di sebelahnya. Lelaki itu tampak basah kuyup, rambutnya lepek menempel di dahinya, dan nafasnya sedikit terengah. "Payungmu, boleh aku numpang sebentar?" Aira menoleh. Matanya menangkap pandangan seorang pria berjaket abu yang tampak tersenyum, canggung tapi hangat. "Kalau kamu tidak keberatan, tentu saja," jawab Aira, sambil sedikit menggeser posisi payungnya agar bisa melindungi mereka berdua. "Namaku Revan," katanya kemudian. "Aira." Dan begitulah, perkenalan mereka dimulai di bawah rintik hujan yang turun perlahan-lahan, seolah ikut menjadi saksi atas benih kecil yang mulai tumbuh. Dalam diam, hari-hari berikutnya, hujan yang awalnya terasa sunyi menjadi sesuatu yang selalu dinanti. Aira mulai merasa rindu pada suara hujan, karena itu berarti ada kemungkinan dia akan bertemu Revan. Mereka bertemu lagi keesokan harinya. Tak sengaja, masih di halte yang sama, masih di bawah langit yang mendung. Dan hari-hari berikutnya menjadi kebiasaan, berbagi kopi hangat, mendengarkan musik lewat satu earphone, dan tertawa karena hal-hal kecil. Revan adalah seseorang yang pendiam, tapi setiap kata-katanya selalu penuh makna. Ia sering bercerita tentang impiannya menjadi fotografer, tentang kampung halaman yang ingin ia abadikan melalui lensa. Dan pada suatu malam, saat mereka duduk di bangku taman dan gerimis perlahan turun, Revan menggenggam tangan Aira. "Aku nggak tahu kenapa, tapi hujan selalu membawaku ke kamu," ucapnya lirih. Aira tersenyum, dan malam itu, di tengah gerimis dan nyanyian lembut daun-daun, mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Namun seiring waktu, awan kelabu mulai menggantung di langit cerita mereka. Revan mulai terlihat gelisah, seringkali diam dan menyimpan banyak hal. "Ayahku ingin aku pulang," katanya suatu malam. "Katanya, aku harus bantu urus bisnis keluarga." "Itu di luar kota kan?" tanya Aira. Pelan. "Iya, dan mereka nggak tahu tentang kamu." Aira terdiam. Ketakutan kecil itu kini menjadi nyata. Tapi Revan menggenggam tangannya dan berbisik, "Apapun yang terjadi, aku janji akan tetap bersamamu." Namun janji itu mulai goyah. Revan mulai jarang memberi kabar. Pesan-pesan Aira tak lagi dijawab secepat dulu. Dan ketika akhirnya mereka berbicara lewat video call, Revan terlihat letih, jauh, seperti pria yang berbeda dari dulu. Suatu hari, Aira nekat pergi ke kota tempat Revan tinggal. Ia menunggu di depan toko keluarga Revan, di tengah hujan yang turun perlahan. Dan dari kejauhan, Aira melihat Revan berjalan dengan seorang perempuan muda. Mereka tampak dekat, terlalu dekat. Hati Aira mencelos. Malam itu mereka bertemu di sebuah kafe kecil. "Aku capek, Aira. Capek berdebat dengan mereka. Aku nggak bisa terus melawan," kata Revan. "Lalu bagaimana dengan aku? Dengan janji-janji kita?" Revan menunduk, tak menjawab. Dan dalam diam itu, Aira sadar. Dia sedang berjuang sendirian untuk sesuatu yang mereka janjikan berdua. Setelah malam itu, Aira tidak menghubungi Revan selama beberapa hari. Ia ingin memberi waktu, atau mungkin memberi jarak. Tapi Revan tak pernah menghubungi lebih dulu. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Satu hari, Aira memberanikan diri mengirim pesan terakhir. "Kalau ini memang akhir, tolong katakan padaku. Aku bisa pergi, tapi jangan biarkan aku terus berharap." Revan membalas setelah 2 hari. "Aku minta maaf, Aira. Aku nggak tahu bagaimana caranya menyakitimu tanpa jadi orang jahat. Tapi aku nggak bisa lawan mereka. Dan aku juga nggak bisa terus diam di antara dua dunia. Aku mohon, lupakan aku." Pesan itu menghantam Aira seperti petir di langit hujan. Ia menangis sepanjang malam, menahan isak yang menyayat, membiarkan dirinya larut dalam luka yang tak sempat ia antisipasi. Dan pada hari itu, untuk pertama kalinya,
hujan tak lagi romantis baginya. Hanya menjadi saksi bisu dari kisah yang retak. Tanpa sempat diselamatkan, hari-hari berikutnya terasa kosong. Aira mencoba mengalihkan pikirannya dengan menulis, berkarya, dan menemui teman-temannya. Tapi semuanya hanya pelarian. Satu malam, Aira duduk di halte tempat mereka pertama bertemu. Hujan turun dengan tenang. Ia menunggu, tanpa tahu apa yang ia tunggu sebenarnya. Dan tiba-tiba, langkah itu terdengar. Revan berdiri di depannya, payung di tangannya gemetar. Wajahnya tirus, matanya sembab, tapi masih ada sisa Revan yang dulu, yang Aira cintai. Aku, datang. Aku mau kita bicara. Revan bercerita bahwa ia telah meninggalkan rumah, berharap bisa memperjuangkan cintanya. Tapi yang ada, ia justru kehilangan semuanya. Aira menunduk. Hatinya berkecamuk. Ia ingin percaya. Tapi bagian terdalam dari dirinya tahu, apa yang rusak tidak selalu bisa diperbaiki. Setelah malam itu, Aira memberinya waktu. Mereka bertemu beberapa kali, mencoba mengulang semuanya dari awal. Tapi sesuatu telah berubah. Ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Aira tak lagi bisa tertawa sebebas dulu. Revan tak lagi bisa memandangnya tanpa rasa bersalah. Sampai akhirnya, pada suatu sore yang cerah, Aira berkata, "Cinta bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang tahu kapan harus melepaskan." Revan diam, menunduk dalam. "Aku percaya kamu sayang padaku, Van. Tapi cinta yang terlalu banyak luka, akhirnya jadi racun." Air mata mereka jatuh bersamaan. Tidak ada teriakan. Tidak ada marah. Hanya dua hati yang saling mencintai, tapi tahu bahwa cinta saja tidak cukup. Aira berdiri, lalu menyerahkan payung biru tua yang dulu selalu mereka pakai bersama. "Simpan ini. Untuk kamu kenang, kalau kamu pernah mencintaiku di bawah hujan." Aira tak pernah lagi bertemu Revan setelah hari itu. Ia kembali menjalani hidupnya, menulis, berkarya, dan perlahan menyembuhkan dirinya sendiri. Musim hujan kembali datang. Di suatu sore, saat ia berjalan sendiri menyusuri trotoar kota, hujan mulai turun. Aira berhenti sejenak, menengadahkan wajah ke langit. Payung biru tua itu tak lagi bersamanya, tapi ia tak lari. Ia membiarkan rintik membasahi rambut dan pundaknya, membiarkan kenangan itu hadir, bukan untuk menyakiti, tapi untuk dikenang. Karena di bawah hujan itu, ia pernah merasa sangat dicintai. Dan meski akhirnya mereka tak bisa bersama, Aira tahu beberapa cinta memang hanya diciptakan untuk singgah. Untuk mengajarkan, bukan memiliki. Ia menutup matanya, tersenyum kecil, lalu melangkah. Lagi hujan masih turun, tapi hatinya sudah tidak lagi hujan.